Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 12 IPA 4 akan mempresentasikan materi kimia unsur bagian kami. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marsya Nafita Agung, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Habibie, nomor absen 24. Nama saya Mutiara Nurmadani Arya Putri dari nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Najwa Maulida, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Nevalia Pujuan Yudi, nomor absen 27. Uji pemahaman 3.6. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perubahan sifat unsur-unsur utama pada periode ketiga dari kiri ke kanan mengenai A. Sifat oksidator dan reduktornya. Sebelum itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu unsur periode ketiga terdiri atas 8 unsur, yaitu natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klor, dan argon. Dari kiri ke kanan, unsur-unsur periode ketiga memiliki sifat reduktor makin lemah dan oksidator makin kuat, di mana dapat ditentukan dari besarnya harga potensial reduksi standar atau E0 tiap unsur. Harga E0 unsur periode ketiga semakin ke kanan semakin bernilai positif, sehingga semakin mudah mengalami reduksi. Oleh sebab itulah, sifat oksidator semakin kuat. Untuk yang B, yaitu titik didih dan titik lelehnya. Titik didih dan titik leleh unsur-unsur periode ketiga dari kiri ke kanan akan meningkat secara bertahap dan mencapai puncaknya pada unsur silikon, kemudian turun secara drastis pada unsur fosfor, kembali meningkat di unsur belerang, dan menurun hingga mencapai titik minimum yaitu unsur argon. Titik didih atau titik leleh tertinggi dimiliki oleh silikon, sedangkan titik didih atau titik leleh terendah dimiliki oleh argon. Untuk yang C, mengenai energi ionisasinya. Energi ionisasi unsur periode ketiga dari kiri ke kanan akan semakin besar. Namun, jika ditelaah kembali dari grafik yang ada di PPT, terlihat bahwa Mg lebih besar daripada Al dan F lebih besar daripada S. Penyimpangan ini dipengaruhi oleh struktur elektron pada orbital terluarnya, di mana atom Mg memiliki orbital 3s penuh dan atom P memiliki orbital 3p setengah penuh. Konfigurasi elektron seperti ini relatif lebih stabil sehingga lebih sukar melepas elektron. Untuk yang D, mengenai kereaktifannya, perubahan sifat kereaktifan unsur periode ketiga yaitu natrium, magnesium, dan aluminium semakin berkurang, sedangkan silikon, fosfor, sulfur, dan klor semakin bertambah, sedangkan untuk argon sudah termasuk unsur yang stabil atau inert. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa silikon murni tidak bersifat konduktor listrik, tetapi jika dicampur dengan sedikit kalium atau arsen dapat bersifat semikonduktor? Jadi, dalam kristal silikon, semua elektron valensinya saling mengadakan ikatan kovalen antar atom silikon sehingga tidak ada elektron yang bebas untuk dapat menghantarkan panas ataupun listrik. Oleh karena itulah, silikon murni tidak bersifat konduktor listrik, akan tetapi jika ke dalam kristal silikon murni dicampurkan dengan sedikit kalium atau arsen, maka silikon dapat bersifat semikonduktor. Untuk yang B, mengapa energi ionisasi pertama aluminium lebih kecil daripada energi ionisasi pertama magnesium? Jadi, energi ionisasi pertama Al lebih kecil daripada energi ionisasi pertama Mg disebabkan oleh konfigurasi elektron yang stabil pada unsur magnesium dibandingkan unsur aluminium. 1 elektron 3p1 pada Al lebih mudah lepas daripada 1 elektron 3s2 pada Mg, sebab kemungkinan elektron 3p1 menutup inti lebih kecil daripada elektron 3s2. Itulah sebabnya mengapa energi ionisasi Al lebih kecil daripada Mg. Untuk yang ke C, mengapa kekuatan asam HClO4 lebih besar daripada H2SO4, H2SO4 lebih besar daripada H3PO4, H3PO4 lebih besar daripada H2SiO3? Karena dalam satu periode, kekuatan asam dari kiri ke kanan akan semakin besar.
HClO4 mengandung Cl dengan bilox plus 7, H2SO4 mengandung S dengan bilox plus 6, H3PO4 mengandung P dengan bilox plus 5, dan H2SiO3 mengandung Si dengan bilox plus 4. Si, P, S, dan Cl terletak pada periode yang sama, yaitu periode ketiga, dimulai dari Si, P, S, dan Cl pada sisi paling kanan. Dengan naiknya bilangan oksidasi unsur-unsur, maka makin besar tolakannya terhadap H+, sehingga ion H+ mudah terbentuk. Saya akan membahas di antara unsur-unsur natrium, magnesium, dan aluminium mana yang diharapkan untuk membentuk senyawa kovalen dengan klorin, dan juga mana unsur yang membentuk senyawa ionik dengan klorin. Untuk itu, simak penjelasan berikut. Karakteristik ikatan kovalen. Yang pertama, unsur non-logam berikatan dengan non-logam. Yang kedua, unsur sejenis ataupun tak sejenis memiliki selisih keelektronegatifan yang kecil, namun memiliki harga keelektronegatifan besar. Karena pada tabel periode ketiga, harga keelektronegatifan semakin ke kanan akan semakin besar. Begitu juga dengan aluminium. Urutannya adalah natrium, magnesium, aluminium. Pada urutan harga keelektronegatifan, aluminium berada di sisi kanan natrium dan magnesium, sehingga aluminium lebih tepat dipasangkan dengan klorin untuk membentuk senyawa kovalen. Untuk menguatkan pernyataan aluminium dapat membentuk ikatan kovalen dengan klorin, maka dapat dihitung dengan sharing elektron sebagai berikut. Aluminium memiliki nomor atom 13 sehingga subkulitnya 283. Aluminium melepaskan 3 elektronnya, sedangkan klorin dengan nomor atom 17 subkulit 287 akan memerlukan 1 elektron. Aluminium akan mencapai kestabilan apabila meminjam 3 elektron dari klorin, sedangkan klorin akan mencapai kestabilan dengan meminjam 1 elektron dari aluminium. Maka dari itu, aluminium akan membentuk senyawa kovalen apabila aluminium disandingkan dengan klorin. Selanjutnya, karakteristik ikatan ionik. Unsur logam akan berikatan dengan unsur non-logam. Unsur logam memiliki selisih keelektronegatifan besar, sehingga harga keelektronegatifannya kecil. Dilihat dari tabel periode 3, semakin ke kiri akan semakin kecil, dan natrium dan magnesium ada di sebelah sisi kiri dari aluminium. Natrium memiliki nilai keelektronegatifan 0,9 dan natrium memiliki keelektronegatifan 1,2, sehingga saat natrium berikatan dengan klorin akan membentuk selisih keelektronegatifan sebesar 2,1. Magnesium berikatan dengan klorin akan menghasilkan selisih keelektronegatifan sebesar 1,8. Ikatan ionik sendiri akan terjadi apabila adanya transfer elektron antara senyawa satu dengan senyawa lainnya. Maka dari itu, natrium dan magnesium akan mengalami transfer elektron dengan klorin seperti di samping ini. Jadi, untuk menjawab pertanyaan manakah unsur yang mengalami ikatan kovalen dengan klorin adalah aluminium, sedangkan unsur yang mengalami ikatan ionik dengan klorin adalah natrium dan magnesium. Di sini saya akan menjawab untuk soal nomor 6, 7, dan 8. Kita mulai dari soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini terdapat 3 pertanyaan, yakni 6A, reaksi antara Al3+ dan OH- kemudian diikuti dengan H+. Untuk 6B, bentuk geometri dari AlH2O 6 kali yang memiliki muatan 3+. Untuk 6C, yaitu menjelaskan tentang proses termit. Dalam air, ion-ion Al3+ dikelilingi oleh molekul-molekul air. Ujung dipol negatif air tertarik pada ion Al3+, membentuk oktahedral. Muatan ion Al3+ menarik elektron atom-atom O dari H2O yang mengelilinginya. Akibatnya, ikatan OH pada H2O menjadi makin polar, sehingga ion H+ mudah dilepaskan. Maka dapat dilihat reaksi sebagai berikut. Al dalam kurung H2O 6 kali yang memiliki muatan 3+ plus H2O akan menjadi AlH2O 5 kali OH2+ plus H3O+. Jika ke dalam larutan yang mengandung ion Al3+ ditambahkan basa H3O+, maka akan dinetralkan sehingga dihasilkan hidroksida yang tidak larut. Maka reaksinya sebagai berikut. AlH2O 6 kali yang memiliki muatan 3+ plus 3OH-
yang akan menjadi AlH2O 3 kali OH 3 kali plus 3H2O. Penambahan basa yang berlebih mengakibatkan endapan larutan lagi, sehingga reaksinya sebagai berikut. AlH2O 3 kali OH 3 kali plus OH- akan menjadi AlH2O 2 kali OH 4 kali min plus H2O. Reaksi tersebut dapat balik lagi jika ke dalamnya ditambahkan asam. Reaksinya sebagai berikut. Untuk soal 6B, kita dapat mengetahui juga di sini kita disuruh untuk mencari bentuk geometri dari AlH2O 6 kali yang memiliki muatan 3+. Jadi di sini ion pusatnya adalah Al yang memiliki nomor 13 dan juga muatannya adalah 3+. 3+ dapat diketahui bahwa nomor bilangan dari H2O 6 kali ini jika diuraikan adalah akan menjadi 0. Maka otomatis Al itu memiliki muatan 13. Jadi kenapa bisa diketahui di sini bahwa 10 Al? Karena untuk nomor atom dan muatannya itu dikurangkan. Jadi 13 dikurangi 3 itu hasilnya 10. Maka dapat diketahui bahwa sekarang Al memiliki nomor atom 10. Nah, untuk menuliskan SPDF-nya kita dapat menulisnya sebagai berikut: 1S2, 2S2, dan 2P6. Nah, 2P6 ini itu adalah yang paling seimbang. Jadi untuk P dapat diketahui juga kalau untuk S itu kita dapat menggambarkan 2 kotak untuk kuantum azimutnya. Untuk P kita dapat menggambarkan 3 dan untuk D kita dapat menggambarkan 5. Nah, di sini P itu adalah yang paling penuh atau yang paling stabil di antara SPDF yang lainnya. Jadi untuk 2P6 kita dapat menuliskannya sebagai berikut yang tertera di gambar. Nah, setelah itu untuk nomor liganya kita membutuhkan 6 karena dari unsur tersebut diketahui bahwa H2O 6 kali itu adalah nomor ligannya. Jadi kita membutuhkan 6 kotak kosong lagi untuk mengisi ligannya. Nah, jadi urutannya setelah P itu adalah S. Jadi SPD. Jadi 3S2, 3P6 dan juga 3D10. Nah, untuk ligannya kita isi sesuai ligan yang diketahui di soal bahwa ligannya ada 6. Jadi kita isi kotak-kotak tersebut hingga terpenuhi 6 kotak. Kalau sudah 6 kotak, kita juga dapat mengetahui bahwa oktahedral ligan lemah itu karena ada unsur S-nya. Jadi dapat digambarkan sebagai contoh pada PowerPoint kami. Nah, untuk 6C kita disuruh menjelaskan tentang proses termit. Jadi proses termit sendiri merupakan reduksi dari oksida logam oleh aluminium disertai panas yang tinggi. Jadi aluminium dapat mereduksi oksida logam seperti Fe2O3, Cr2O3, Mn3O4 menjadi logamnya dan membebaskan panas yang tinggi. Misalnya, reduksi Fe2O3 dapat menaikkan temperatur hingga 3000 Celcius. Akibatnya Fe yang terbentuk dapat meleleh dan dapat digunakan untuk mengelas. Selanjutnya yaitu uji pemahaman 3.8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang kegunaan unsur dan senyawa dari logam-logam alkali tanah, karbon, oksigen, silikon, kromium, nikel, dan gas mulia. Yang pertama yaitu ada logam-logam alkali tanah. Logam-logam alkali tanah ini disebut logam alkali tanah karena umumnya ditemukan dalam tanah dalam bentuk mineral batuan. Logam ini terletak pada golongan 2A, meliputi berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, yang pertama yaitu ada berilium. Berilium ini digunakan untuk komponen reaktor atom karena memiliki daya serap radiasi yang sangat tinggi. Selain itu juga digunakan untuk jendela sinar X.
dan campuran dari berilium dan tembaga digunakan untuk klip pegas dan sambungan listrik. Selanjutnya ada magnesium. Magnesium ini digunakan untuk pembuatan kembang api dan blitz karena dapat menghasilkan cahaya yang sangat terang apabila magnesium ini dibakar. Selain itu juga digunakan untuk obat sakit lambung, dan campuran dari magnesium dan aluminium digunakan untuk bahan konstruksi pesawat terbang, mobil, rudal, dan bak truk. Yang ketiga yaitu ada kalsium. Kalsium ini ada kalsium oksida atau CaO yang digunakan dalam industri besi, baja, air minum, dan gula. Lalu ada CaSO4 2H2O atau gips yang digunakan untuk membuat gips bakar yang berguna bagi penderita patah tulang serta untuk pembuatan cetakan gigi. Lalu ada kalsium karbida atau CaC2 yang digunakan untuk gas etilen. Selanjutnya yaitu ada strontium. Strontium ini digunakan untuk pembuatan kembang api yang menghasilkan warna merah terang. Selain itu juga digunakan untuk bahan cat dan nyala api mercusuar. Selanjutnya yaitu barium. Barium ini yang umumnya ditemukan yaitu ada barium sulfat. Barium sulfat ini digunakan untuk obat bagi penderita gangguan pencernaan. Selain itu juga ada barium karbonat. Barium karbonat ini digunakan dalam racun tikus. Selanjutnya ada radium. Radium ini digunakan untuk obat suntik bagi penderita kanker prostat yang sudah menyebar ke tulang. Selanjutnya yaitu ada karbon. Karbon digunakan untuk unsur dekoratif dalam perhiasan. Lalu digunakan untuk bahan bakar fosil seperti gas metana, bensin, dan minyak mentah. Lalu karbon dalam alotropi grafit digunakan untuk isi pensil, proses elektrolisis, elektrode baterai, fiber grafit, dan raket tenis. Sedangkan karbon dalam alotropi intan digunakan untuk batu mutiara, pengasa, dan alat bor. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen ini digunakan untuk pernafasan pada manusia, lalu digunakan sebagai oksidator dalam pembuatan senyawa-senyawa kimia. Lalu oksigen dalam industri baja digunakan untuk mengurangi kadar karbon dalam besi kubal. Lalu gas oksigen digunakan untuk proses pembakaran. Lalu campuran gas oksigen dan hidrogen digunakan untuk bahan bakar pesawat, sedangkan oksigen cair digunakan untuk bahan bakar roket. Lalu oksigen bersama asetilena digunakan untuk mengelas baja. Selanjutnya ada silikon. Silikon yang sangat murni digunakan untuk pembuatan chip komputer. Selain itu juga digunakan untuk pembuatan transistor dan sel surya. Selanjutnya ada kromium. Kromium pada umumnya ini digunakan untuk pelapis logam, lalu digunakan untuk pembuatan baja agar ulet dan kuat. Selanjutnya ada nikel. Nikel ini digunakan untuk pembuatan aliase, baterai Fe, dan nikel yang sangat halus digunakan untuk katalis pada proses reduksi. Dan yang terakhir ada gas mulia. Gas mulia ini ada helium yang pertama. Helium digunakan untuk pengisi pada balon udara, lalu digunakan untuk campuran hidrogen pada tabung penyelam. Yang kedua ada neon. Neon ini digunakan sebagai zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah. Lalu ada argon. Argon ini digunakan untuk las titanium dan stainless steel. Lalu ada krypton. Krypton ini digunakan untuk lampu kilat atau fotografi dengan kecepatan tinggi dan lampu anti kabut. Lalu ada xenon. Xenon ini digunakan untuk pembuatan tabung elektron. Dan terakhir yaitu radon. Radon digunakan dalam terapi kanker. Pertanyaan nomor 2 yaitu apa fungsi Na2O2 pada kapal selam? Nah, kapal selam adalah ruangan tertutup atau dengan sirkulasi udara yang buruk. Pada sirkulasi udara yang buruk ini, karbon dioksida yang dihasilkan dari proses pernafasan akan semakin meningkat, sedangkan oksigen akan semakin menipis. Nah, Na2O2 ini berfungsi untuk melepas O2 atau oksigen dan menyerap CO2 atau karbon dioksida. Jadi dia itu akan bereaksi dengan karbon dioksida dan membentuk oksigen. Jadi dengan Na2O2 ini, karbon dioksida dapat dikurangi dan O2 pada kapal selam dapat terus diproduksi. Jadi senyawa yang digunakan untuk lapisan tanur adalah batu kapur dan kokas. Nah, terdapat bahan bakunya yang A. biji besi hematit, magnetit, sedikit senyawa belerang, fosfor, aluminium, dan mangan. Yang B. terdapat batu kapur untuk mengikat zat-zat pengotor. Yang C. kokas sebagai bahan reduktor. Yang D. terdapat udara untuk mengoksidasi kokas agar membentuk karbon dioksida.
Selanjutnya, logam yang terdapat dalam klorofil adalah magnesium, sedangkan hemoglobin adalah besi dan mioglobin adalah besi. Jadi, logam yang terdapat dalam klorofil adalah magnesium, sedangkan besi merupakan logam yang terdapat dalam hemoglobin dan mioglobin.